saudara-saudara, drawing pembagian grup undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang melibatkan Indonesia itu akan dilakukan di Kuala Lumpur tanggal 17 Juli, saudara-saudara. Dan bagi saya, siapapun lawannya nanti itu semuanya berat, saudara-saudara. Berat. Yang penting kita fokus dan gak usah mengungkit-ungkit hal-hal yang di luar sepak bola. Karena kasihan, nanti itu bisa mempengaruhi konsentrasi pemain, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini putaran keempat drawing, undian babak keempat, round 4, putaran keempat, playoff atau apalah itu namanya itu akan segera dilaksanakan. Rencananya akan digelar di Kuala Lumpur tanggal 17 Juli 2025 dan Indonesia menjadi salah satu pesertanya. Drawing akan dilakukan untuk menentukan nanti siapa-siapa saja yang akan dihadapi Indonesia di pertandingan putaran keempat pada bulan Oktober. Jadi ada 6 tim. Seperti yang sudah kita ketahui, ada 6 tim yang akan tampil di fase ini. Mereka adalah tim peringkat ketiga dan peringkat keempat pada fase kualifikasi di putaran ketiga. Nantinya saudara-saudara, 6 tim ini akan dibagi menjadi 2 grup. Grup A, grup B, grup pertama, grup kedua itu akan main di Qatar dan di Arab Saudi, saudara-saudara. Nantinya hanya juara grup yang akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun depan, saudara-saudara, di musim panas. Dan kemungkinan mainnya jam 12 siang. Sama kayak Piala Dunia antar klub, saudara. Nah, itu nanti sementara runner up-nya, saudara-saudara, runner up-nya itu akan playoff. Playoff di bulan November, saudara-saudara. 2 kali playoff, home and away playoff, untuk memperebutkan tiket ke playoff juga. Playoff interzone. Jadi playoff untuk mendapatkan tiket playoff. Panjang, saudara-saudara, panjang dan rumit. Tiket playoff interzone. Nanti di playoff interzone itu ada 6 negara peserta. 6 negara peserta dari 5 konfederasi. UEFA tidak mengirimkan wakil di playoff. Playoff interzone tidak, mereka langsung. UEFA itu Eropa. Sementara 2 tim itu dari CONCACAF, Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia, itu mengirimkan 2 tim. Kenapa demikian? Karena FIFA beranggapan bahwa tuan rumahnya adalah 3 negara CONCACAF, sehingga mereka berhak lagi mendapatkan tambahan 1 atau 2 dari zona dari playoff itu, saudara-saudara. Dan nanti dari 6 peserta itu hanya ada 2 tim yang akan lolos ke Piala Dunia. Berdasarkan pengumuman yang sudah dilakukan AFC dan FIFA, saudara-saudara, untuk drawing di Kuala Lumpur tanggal 17 nanti, saudara-saudara, 6 tim peserta ini dibagi ke dalam 3 pot. 3 pot, saudara-saudara, 3 pot yang didasarkan pada ranking FIFA edisi terkini. Edisi terkini yang baru keluar kan berarti Juli. Edisi terkini Juli dan kebetulan kebetulan saya nggak tahu kebetulan yang memang kebetulan atau kebetulan yang disengaja ya. 2 tuan rumah itu berada di ranking yang paling tinggi
di antara 6 peserta ini. Tuan rumah Qatar itu berada di ranking 53 dan bersama dengan Arab Saudi ranking 58 itu berada di pot 1. Ya, selain karena ranking juga mungkin karena faktor duit lah. Kemudian di pot 2 itu saudara-saudara, di pot kedua itu ada Irak. Irak itu di 59, rankingnya di 59, dan Uni Emirat Arab di 66. Sementara di pot ketiga, saudara-saudara, itu Oman ada di ranking 79 dan Indonesia ada di ranking 118. Jadi Indonesia menjadi satu-satunya peserta yang rankingnya keluar dari 100 besar, saudara-saudara, keluar dari 100. Nah, ini berarti Indonesia nanti berdasarkan ini ya, berdasarkan pot ini, Indonesia nggak akan mungkin bertemu dengan Oman karena potnya sama rankingnya. Indonesia berpotensi ketemu dengan Qatar atau Irak, Qatar atau Uni Emirat Arab. Indonesia juga berpotensi bertemu dengan Arab Saudi atau Irak dan Irak. Maksudnya, atau Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, saudara-saudara. Itu saja. Nanti tinggal siapa yang lawan kita. Kalau kita ketemu dengan Qatar, ya berarti kita main di Doha. Main di Qatar. Kalau kita bertemu dengan Arab Saudi, ya berarti main di mana ya? Di Jeddah atau di Riyadh ya. Ya itu saja. Kita tinggal melihat itu saja. Ya saudara-saudara, siapapun lawan yang akan kita hadapi, apakah kita akan masuk grupnya Arab Saudi, apakah kita akan bertemu Irak, apakah kita akan bertemu Uni Emirat Arab, apakah kita akan bertemu Qatar, itu semuanya berat. Semuanya lawan berat. Arab Saudi kita tahu di musim panas ini, musim bertepatan dengan Piala Dunia antar klub, itu mereka terbang. Herve Renard, pelatihnya Arab Saudi, terbang ke Amerika Serikat untuk mengikuti Gold Cup, CONCACAF Gold Cup sebagai tim undangan, saudara-saudara. Hasilnya ya lumayan lah, saudara-saudara, ya lumayan. Sementara Qatar kita tahu mereka adalah juara bertahan Piala Asia. Nah, itu walaupun prestasi akhir-akhir ini terus menurun dan sempat terjadi pergantian pelatih, tetap saja mereka tim yang bagus, saudara-saudara. Begitu pula Irak. Irak juga baru saja pelatih yang dulu yang waktu mengalahkan Indonesia di putaran kedua itu si Jesus Casas itu juga sudah tidak lagi menjadi pelatih di Irak, melainkan sudah diganti dengan Graham Arnold, pelatihnya Arab Saudi mana? Australia, saudara-saudara. Pelatihnya Arab Saudi pelatihnya Australia yang cukup berkualitas. Begitu pula dengan Uni Emirat Arab. Emirat Arab ini walaupun tidak sebagus dulu, tetapi ini tim juga yang cukup tangguh, saudara-saudara. Mereka dilatih oleh pelatih dari Rumania, namanya Cosmin Olaroiu. Cosmin Olaroiu ini juga pelatih yang cukup bagus, bisa mengembangkan, dan mereka juga punya beberapa pemain naturalisasi, saudara-saudara, pemain asing di Liga Uni Emirat Arab yang dinaturalisasi menjadi pemain Uni Emirat Arab dan memperkuat tim nasional mereka. Dan ini siapapun lawan kita di sini, saya tegaskan dari sekarang, itu semuanya berat, semuanya harus kita waspadai, semuanya harus kita perlakukan dengan amat sangat serius sekali. Itu saudara-saudara, karena itu penting untuk tidak lagi mengungkit-ungkit kejadian-kejadian hasil-hasil pertandingan yang sudah pernah kita jalani yang kurang berkenan ketika bermain di Arab sana, di Timur Tengah, menghadapi tim-tim dari Timur Tengah. Pelajaran waktu kita bermain imbang dengan Bahrain yang kontroversial itu harus kita petik. Apa itu? Waktu itu kita terlalu fokus pada masalah wasit, kita terlalu fokus pada menyalahkan wasit, kita terlalu fokus pada teori-teori konspirasi, kita terlalu fokus pada kontrasepsi, pada hal-hal non teknis, sehingga kita lupa berpikir tentang masalah teknis sepak bola itu sendiri. Akibatnya ketika pertandingan dari Bahrain kemudian terbang ke Cina, yang terjadi ya seperti itu. Kenapa itu? Selain kekalahan dari Cina ini ya, menurut saya selain karena eksperimen Sintayong yang tidak berjalan dengan baik dan muncul rumor-rumor yang tidak sedap, itu karena kita terlalu fokus adalah hal-hal non teknis, terlalu fokus, dan itu mempengaruhi pemain. Ya, memang kalau kita bermain di Timur Tengah, semua negara, bukan hanya Indonesia, Malaysia, Thailand, Australia pun, bahkan Jepang pun, kalau main di Timur Tengah itu selalu ada hal-hal non teknis. Tapi itu juga jangan terlalu kita blow up.
Jangan terlalu kita besar-besarkan lah, saudara-saudara. Kita harus terima saja kenyataannya. Memang negara-negara di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi dan Qatar itu punya kekuatan finansial yang besar. Mereka anak emasnya FIFA, anak emasnya AFC, itu kita terima saja sebagai sebuah realitas, sebagai sebuah kenyataan. Tidak usah kita ungkit-ungkit terus, karena itu nanti akan berpengaruh kepada mentalitas pemain. Saya yakinlah pemain pasti memperhatikan itu, pemain pasti akan membaca hal-hal itu, mereka pasti akan terpengaruh, dan itu justru akan kontraproduktif dengan perjuangan tim nasional Indonesia untuk mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia sebagai Indonesia, bukan sebagai Hindia Belanda. Untuk fokus, karena ini adalah kesempatan terakhir Indonesia. Kesempatan terakhir Indonesia, saudara-saudara, kalau ingin lolos ke Piala Dunia. Ini kesempatan terakhir. Tidak ada kesempatan lagi. Nanti kesempatan lagi ya 4 tahun yang akan datang. Piala Dunia 2030 di Amerika, di Spanyol, Portugal, sama di Uruguay, Maroko, mana lagi, Paraguay, apa-apalah itu, Argentina, kayak begitu ya. Banyak itu Piala Dunia yang banyak itu. Dan itu kemungkinan juga jatah dari tiket kualifikasinya juga pasti sedikit, karena tuan rumahnya banyak, saudara-saudara. Nah, jadi kesempatan paling ya ini sudah ada di depan mata lah. Ibarat kita itu naik gunung, saudara-saudara, memanjat gunung. Kita ini sudah sampai di pos 4. Nah, masih ada satu pos lagi. Sebelum ke puncak. Nah, ini kita ini sudah ke pos 4. Masa kita sampai di pos 4, sudahlah kita turun pulang. Enggak, jangan begitu, sudah. Kita kejar dulu pos 5. Setelah pos 5 ya berarti kan puncak. Nah, kayak begitu, saudara. Jadi ini kesempatan besar, sehingga saya berharap sih para pemain ini fokus. Bukan hanya para pemain, supporter itu juga fokus lah. Fokus, kemudian PSSI, apalagi PSSI itu harus fokus. Nggak usah lagi terlalu banyak gimmick lah. Itu ketua umum juga ngapain juga. Terlalu banyak gimmick. Nggak usah. Dijaga benar-benar, tim ini dijaga. Fokuskan ke situ. Kalau sudah saatnya nanti FIFA Matchday akan digelar, ya pemain dipanggil lebih dini, latihan lebih cepat. Ada kesempatan di bulan September, manfaatkan untuk FIFA Matchday untuk beruji coba menghadapi lawan Lebanon dan Kuwait. Kalau saya tidak salah, itu lebih bagus seperti itu, daripada berpikir mencurigai kemungkinan terjadi faktor non teknis, teori kontrasepsi, konspirasi, bla 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 bla. Kalau kita terlalu fokus mengurusi masalah-masalah non-teknis seperti itu, kita curiga ini akan ada main mata, kita curiga wasitnya akan berat sebelah, kita curiga akan ada permainan kotor dari tuan rumah, kita curiga akan ada guling-guling. Pemainnya guling-guling, kita akan mencurigai wasit, mencurigai ini. Itu nanti kita jadinya paranoid sendiri, saudara-saudara, paranoid dan nggak percaya diri itu. Jadi nggak usahlah kita pikir ya sudah, yang lalu biarlah berlalu, selesai. Justru kalau kita tahu, kita curiga akan ada kemungkinan invisible hand, tangan-tangan ajaib, tangan-tangan tidak terlihat yang bermain, ya kita harus mengeluarkan 200% kemampuan kita, 300%, 400%, 1000% kemampuan kita untuk fight, untuk bertarung di lapangan, untuk membuktikan diri, untuk mempermalukan orang-orang yang kita curigai berusaha menjegal Indonesia. Kalau memang itu ada ya. Saya juga nggak tahu ya apakah ada apa tidak, tetapi itu kan sering diungkapkan orang-orang itu. Tetapi ya nggak usah kayak begitu ya, pokoknya fokus ke lapangan, pertandingan siapapun lawannya, kita harus menggunakan rasio kita. Misalnya kita tahu begitu tanggal 17 kita tahu lawan kita siapa, ya udah langsung pelatih, tim teknis, kemudian pemain fokus ke situ, mempelajari lawan ini cara mainnya seperti apa, taktiknya bagaimana, strateginya bagaimana, siapa-siapa saja pemain yang diwaspadai, siapa-siapa saja, cara membongkar pertahanan mereka bagaimana, apakah kita harus menggunakan taktik menyerang frontal, apakah kita menggunakan parkir bus atau bagaimana, itu jauh lebih penting, jauh lebih masuk akal, jauh lebih baik untuk dibahas. Itu akan jauh lebih sehat, saudara-saudara. Lebih sehat daripada kita mencurigai kemungkinan terjadinya hal-hal non-teknis untuk menggagalkan satu atau dua negara tertentu, atau untuk menguntungkan satu atau dua negara tertentu.
saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote, dari mana lagi, New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, saudara-saudaraku semuanya. Tadi hari ini kita bicara tentang drawing, undian, kualifikasi putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di fase terakhir. Playoff lah, sudah bisa dibilang playoff, bisa dibilang putaran keempat. Pokoknya itu di putaran terakhir sudah penentuan gagal di situ ya sudah selesai. Itu rencananya akan diselenggarakan di Kuala Lumpur tanggal 17 Juli 2025, saudara-saudara. Ya mungkin siang lah. Dan FIFA dan AFC lah, saudara-saudara, sebagai panitia ini sudah merilis daftar potnya. Jadi sebelum ada drawing itu kan nanti ada 6 tim. 6 tim ini nanti bakal dibagi menjadi 2 grup. Grup A dan grup B. Dengan pertandingannya di Arab Saudi dan Qatar. Setiap tim bermain 2 kali. Juara-juara grup itu nanti otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Tahun depan saudara-saudara di Amerika Serikat 2 tim. Sementara nanti runner-up-nya, 2 runner-up-nya itu akan bertemu lagi pada bulan November. 13 dan 18 November kalau nggak salah itu mereka akan home and away untuk mendapatkan tiket playoff. Nanti di playoff interzone. Di playoff interzone itu nanti pesertanya ada 6 negara dari 5 konfederasi kecuali UEFA. UEFA tidak ada ikut yang playoff. Mereka akan langsung tampil semuanya akan langsung tampil di Piala Dunia. Jadi 6 dari pesertanya 6 tim dari 5 konfederasi. Jadi nanti CONCACAF, Amerika Utara, Tengah, dan Karibia itu akan mendapatkan 2 tim, akan memiliki 2 tim yang tampil di playoff interzone. Kenapa demikian? Sementara yang lainnya 1, karena tuan rumahnya adalah dari Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dari CONCACAF. Jadi mereka beranggapan ya harus ada tambahan. FIFA beranggapan harus ada tambahan tim dari CONCACAF dan itu harus melalui playoff. Itu sudah dan itu nanti rumit, panjang sekali dan berdasarkan pengumuman yang sudah dilakukan AFC maupun FIFA ada 3 pot di putaran keempat ini, saudara-saudara. Pot pertama itu terdiri dari 2 negara tuan rumah, Qatar dan Arab Saudi. Qatar itu ada di peringkat 53, sementara Qatar berdasarkan ranking terbaru ya. Qatar ada di ring 53 dan Arab Saudi di 58. Sementara pot 2 itu ada Irak di 59 dan Uni Emirat Arab di 66. Sementara Oman dan Indonesia ada di pot ketiga dengan Oman 79, Indonesia 118. Jadi ada kemungkinan Indonesia bertemu dengan Qatar, Irak, atau Qatar, Uni Emirat Arab, atau Arab Saudi, Irak, atau Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Dan siapapun lawannya, ini berat. Ini berat. Yang penting sekarang kita fokus, nggak usah lagi mengungkit hal-hal yang tidak penting di luar pertandingan, karena itu bisa mempengaruhi konsentrasi para pemain dan justru akan kontraproduktif terhadap permainan di lapangan. Yang penting fokus ke pertandingan. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah, ya mohon maaf saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Nggak usah nyebar hoax. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.